Pernah nggak sih teman-teman ngebayangin kalau misalnya viewer kalian dikit, terus apa yang kalian lakukan? Apakah kalian akan menyerah atau kalian tetap konsisten untuk bikin video untuk channel kalian guys ya? Nah buat teman-teman yang mau tahu langsung aja. Halo guys, welcome in Faris Dindong. Nah jadi kali ini gue mau sharing ke kalian kalau misalnya kira-kira apa sih yang harus kita lakuin kalau misalnya channel kita itu sepi, viewer kita itu menurun, dan bahkan yang nonton cuma dikit ya guys ya. Nah solusinya cuma satu guys. Kalau misalnya teman-teman mau berhasil di YouTube, itu nggak usah pandang view dulu. Karena apa? Karena di awal itu ketika teman-teman ngebangun brand atau ngebangun branding teman-teman sendiri, bahkan ngebangun channel kalian sendiri, itu nggak mesti langsung ramai, nggak mesti guys. Apalagi kalian sebagai perintis bukan pewaris. Nah maksudnya gimana tuh bang? Ya kalian itu mulai dengan YouTube itu gak ada background sama sekali, gak ada dari latar belakang pro player, gak ada latar belakang dari pejabat, gak ada latar belakang dari artis segala macam. Pokoknya kalian itu ibaratnya nih sebagai manusia normal, sebagai manusia biasa yang cuman nongkrong doang setiap malamnya, cuman apapun itu gak jelas, tiba-tiba kalian mau jadi YouTuber. Nah itu nggak ada kenalan, nggak ada relasi, nggak ada apapun itu. Pokoknya kalian bener-bener perintis mulai dari nol. Solusinya cuma satu guys, kalian bisa konsisten dan terus belajar. Scale up itu perlu guys. Develop channel kalian itu perlu. Karena apa? Karena nggak ada yang tahu sewaktu saat nanti ada video kalian yang FYP itu bakal meledak dan bakal ngebantu view-view kalian yang lain guys ya. Nah makanya di sini YouTube itu udah ngasih tahu kalau misalnya cara buat upload yang efektif. Gini, sebelum upload ke YouTube teman-teman harus tahu beberapa ya hal yang harus diketahui sama YouTuber pemula. Yang pertama, jangan khawatir harus bikin video yang sempurna, mulai aja dulu. Nah kamu selalu bisa update setelan atau bahkan hapus video nanti. Tapi saranku ini ya jangan pernah hapus video yang lama kamu, karena itu nantinya bakal kamu inget dan kamu rasakan kalau misalnya wah ternyata gue pernah di posisi kayak gitu ya. Nah kurang lebih kayak gitu guys. Nah yang kedua, kamu tidak perlu peralatan yang mahal tuh. Jadi sekarang tuh banyak guys YouTuber yang mau mulai, cuman dia bingung untuk setup YouTubernya atau setup belakangnya ini biar bagus, biar apapun itu, biar enak lah kelihatannya. Padahal aku cuma modal green screen doang di belakang guys, modal green screen. Terus abis itu aku setting di OBS, udah selesai. Nggak perlu sampai benar-benar kayak dikasih lampu. Mungkin itu biar diperbagus ya, dan itu mungkin belum saatnya gitu guys. Nah pakai saja apa yang udah kamu punya. Ponselmu atau HPmu itu udah lebih dari cukup buat ngemulai di YouTube. Makanya itu buat temen-temen langsung aja mulai aja dulu guys ya, tanpa basa-basi. Yang ketiga, bikin sesuatu yang kamu suka. Karena kalau kamu udah suka, pastinya kamu akan terbiasa. Dan kalau misalnya udah terbiasa, jadi habit buat ngonten, buat ngasih ilmu, buat sharing segala macem. Dan itu tandanya kedepannya kalian akan bikin tanpa ada paksaan sama sekali guys ya. Nah pikirin topik yang menarik buatmu, terus mulai dari situ. Nah makanya kalau misalnya kita udah suka, udah nyaman, udah bener-bener demen lah istilahnya lah. Nah itu secara nggak langsung kita tuh bakal enak gitu buat ngejalaninnya tanpa ada paksaan setiap harinya gitu guys. Selanjutnya, coba upload video percobaan agar familiar sama prosesnya. Biar teman-teman tuh ngerasain prosesnya guys ya. Nggak perlu takut view kalian itu dikit, cuma 1, 2, 3, 4, 5. Wajar. Pemula, ibaratnya kalian lagi ngebangun rumah. Nah rumah kalian tuh ya masih perlahan-lahan, masih masuk semen, batu bata. Dan orang-orang yang lihat dari luar kalian itu ya udah cuma sekedar oh ini ternyata rumah biasa ya yang masih dibangun. Nah beda lagi kalau misalnya kalian itu channelnya itu gede, udah besar, baru orang mandangnya, wih keren banget ini rumahnya. Nah sama aja kayak gitu guys ya. Ibaratnya channel sama dengan rumah. Mungkin perumpamaan aku seperti itu ya. Manfaatkan setelan privasi YouTube buat atur videomu jadi publik atau pribadi. Bisa dibagikan lewat URL atau salin link, atau tidak terdaftar, dan cek kalau ada masalah pemutaran sebelum kamu sebarin ke banyak orang. Makanya itu sebelum kita upload sebisa mungkin kita harus tahu dulu video kita dari awal sampai akhir itu bagaimana. Karena jangan sampai ada blunder. Nah paling penting tuh guys, jangan sampai ada blunder. Blunder itu kayak misalnya kalian salah ngomong atau nggak salah kata. Ini aku tuh one take guys, cuma satu ngetek doang. Tapi setidaknya
Ya aku tahu apa yang harus aku omongin. Mungkin aku masih belajar di sini, masih sangat-sangat belajar karena masih berproses. Pasti teman-teman di sini bisa kok untuk memulai dari nol. Oke? Nah, buat teman-teman langsung aja kira-kira ke depan kita bakal bahas apa lagi dan kita bakal sharing apa lagi, ditulis aja di kolom komentar. Thank you buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen, yang udah share. Semoga teman-teman merasa terbantu dan bermanfaat untuk ke depannya guys ya. And see you next time. Bye.